Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Ali Fikri dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Manajemen Madrasah. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan madrasah. Pengertian manajemen pendidikan madrasah adalah sebagai keseluruhan proses aktivitas bersama di dalam bidang pendidikan madrasah dan memanfaatkan semua fasilitas yang baik bersifat personal maupun komunal atau kelompok guna mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Menurut Muhammad Samsul Hadi menjelaskan bahwa manajemen berbasis sekolah mengandung pengertian pemberian otonomi kepada madrasah. Dalam hal ini, kepala madrasah untuk memanage pendidikan dan penyelenggaraan di madrasah. Dan menurut Albert Wahman, sebagai suatu konsep bisa dikatakan merupakan tawaran model reformasi pendidikan. Konsep ini merupakan salah satu bentuk restrukturisasi sekolah dengan menggunakan sistem sekolah dengan melakukan kegiatannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi akademik sekolah dengan mengubah desain struktur organisasinya. Dalam tataran implementasi, manajemen pendidikan hendaklah didasari pada prinsip-prinsipnya, kebenaran umum, dan bersifat fleksibel. Adapun prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang dimaksud antara lain. Yang pertama, yakni adanya pembagian tugas atau pekerjaan. Yang kedua, yaitu adanya kesatuan dan tanggung jawab. Yang ketiga, yakni adanya kedisiplinan. Yang keempat, yaitu adanya kesatuan perintah atau komando. Manajemen pendidikan yang baik adalah manajemen pendidikan yang pada tataran operasionalnya dilaksanakan oleh orang-orang yang betul-betul profesional, amanah, dan memiliki kompetensi di bidangnya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, apabila suatu masalah diserahkan kepada orang yang bukan profesinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang B, fungsi manajemen pendidikan madrasah. Fungsi manajemen pendidikan madrasah tidak jauh berbeda dengan fungsi manajemen secara umum. Adapun fungsi manajemen pendidikan madrasah meliputi: yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan tindakan menetap terlebih dahulu apa yang harus dikerjakan dan siapa yang harus mengerjakan. Konsep ini menjelaskan bahwa planning yang akan dilakukan harusnya sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini dan didasarkan pada prediksi masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk melakukan perencanaan pada masa depan diperlukan kajian masa lalu dan selanjutnya. Yang B, pengorganisasian atau organizing. Istilah pengorganisasian diambil dari kata organis yang berarti entitas dengan bagian-bagian dan terintegrasi sehingga terjadi hubungan antara mereka yang dipengaruhi oleh hubungan mereka sendiri secara keseluruhan. Yang tidak kalah penting dalam pengorganisasian adalah pembagian tugas atau job. Wewenang dan tanggung jawab harusnya dikondisikan dengan bakat, minat, pengalaman, dan kepribadian masing-masing. Organisasi yang baik memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama,
memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, setiap anggota memahami dan menerima tujuan tersebut. Dan yang ketiga, ada kesatuan langkah sehingga timbul kesatuan tindakan dan kesatuan pikiran. Yang keempat, ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab masing-masing anggota. Yang C, pengkoordinasian atau coordinating. Pengkoordinasian adalah sebuah upaya pengendalian secara profesional terhadap roda organisasi agar berfungsi sebagai mesinnya sehingga tujuan yang akan dicapai dapat terlaksana dan terwujud secara efisien dan efektif. Pengkoordinasian merupakan suatu kegiatan yang mencakup menyusun, membentuk, menyatukan, dan mensinergikan semua aktivitas organisasi supaya dapat berjalan secara harmoni dan seimbang. Yang D, pengawasan atau controlling. Pengawasan dalam pengertian manajemen adalah aktivitas mengatur tingkat efektivitas kerja personal serta mengukur tingkat efisiensi dalam penggunaan metode dan penggunaan alat tertentu dalam usaha mencapai tujuan. Dan untuk itu diperlukan kegiatan pengamatan secara langsung atau tidak langsung terhadap berbagai aspek kegiatan dalam proses mencapai tujuan. Oke, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Hendra Gunawan. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari saya, Ridwan Alfikri, yaitu tentang materi selanjutnya tentang tujuan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah atau MBS bertujuan untuk memandirikan atau memperdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluasan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah dengan kemandiriannya. Maka, sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya dibanding dengan lembaga-lembaga lainnya. Dengan demikian, sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya. Poin yang kedua, sekolah lebih mengetahui sumber daya yang dimilikinya dan input pendidikan yang akan dilembagakan serta digabungkan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. Poin yang ketiga, sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua, peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga sekolah akan berupaya memaksimalkan mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan. Poin yang keempat, sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya informatif dan dukungannya. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.